Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan lagi soal-soal di uji pemahaman di bagian B nomor 2. Pembahasan dari uji pemahaman bagian B nomor 1 sudah kita upload di video sebelumnya, dan khusus untuk video pembahasan uji pemahaman bagian A, itu adalah video eksklusif member yang bisa kamu akses kalau kamu join dengan membership, yang linknya sudah kita sertakan di kolom deskripsi. Dengan bergabung, kamu bisa mendapatkan akses di puluhan video-video eksklusif yang sudah kita buat untuk kamu pelajari. Kita mulai dari pembahasan soal nomor 2 kali ini. Tentukan nilai X yang memenuhi. Jadi untuk yang pertama, sesi pertama akan kita bahas yang poin dari A, B, C, di mana soal yang A ini 5 pangkat X kurang 9 sama dengan 25 pangkat 3 kurang X. Kita akan sama dengan kedua bilangan pokoknya. Jadi kita ubah menjadi 5 pangkat X kurang 9 sama dengan 25-nya kita ubah jadi 5 pangkat 2 pangkat 3 kurang X, menjadi 5 pangkat X kurang 9 sama dengan 5 pangkat, kita kalikan jadinya 6 kurang 2X. Bilangan pokoknya kita hilangkan, kita ambil pangkatnya saja, jadi X kurang 9 sama dengan 6 kurang 2X. Sehingga kita peroleh X ditambah 2X sama dengan 6 tambah 9. 3X sama dengan 15, berarti X-nya sama dengan 5. Kita lanjut ke poin B. Soalnya adalah akar dari 5 pangkat X tambah 2 sama dengan 25 pangkat X kurang 2. Jadi yang bentuk akar ini kita ubah menjadi pangkat pecahan 5 pangkat X tambah 2 per 2 sama dengan yang 25-nya kita tukar jadi 5 pangkat 2. Kemudian dipangkat X kurang 2. Sehingga kita peroleh 5 pangkat X tambah 2 per 2 sama dengan 5 pangkat kita kalikan menjadi 2X kurang 4. Dengan bilangan pokok yang sama, kita peroleh pangkatnya itu X tambah 2 per 2 sama dengan 2X kurang 4. Kita kali silang, berarti X tambah 2 sama dengan 2 kali 2X menjadi 4X, 2 kali negatif 4 jadi negatif 8. Pindahkan jadi X kurang 4X sama dengan negatif 8 dikurang 2. Kita peroleh negatif 3X sama dengan negatif 10, berarti X-nya sama dengan 10 per 3. Lanjut di pembahasan poin C. 3 pangkat X kuadrat tambah 3X sama dengan 3 pangkat X tambah 8. Dalam hal ini bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita ambil pangkatnya, jadinya X kuadrat tambah 3X sama dengan X tambah 8. Kita pindahkan semua ke ruas kiri. Kita peroleh X kuadrat tambah 3X kurang X kurang 8 sama dengan 0. Kita peroleh X kuadrat ditambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Lalu kita akan faktorkan ini menjadi dua bilangan yang kalau dikalikan dapatnya negatif 4 dan kalau dijumlah dapatnya 2, yaitu positif 4 dan juga negatif 2. Jadi kalau 4 dikali negatif 2, kita peroleh hasilnya negatif 8. Dan 4 ditambahkan dengan negatif 2 memperoleh hasil sama dengan positif 2. Dengan demikian kita peroleh bahwa X tambah 4-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan min 4. Lalu X kurang 2 sama dengan 0. Dan X-nya sama dengan 2. Jadi ada dua nilai X yang memenuhi. Kita lanjut ke pembahasan di sesi yang kedua untuk poin D sampai F. Kita mulai dari poin D. Pertanyaannya adalah 25 pangkat X kuadrat kurang 3X tambah 7 sama dengan 125, kemudian dipangkat X kurang 2. Kedua ruas kita ubah menjadi bilangan pokok yang sama, yaitu angka 5. Jadi 5 pangkat 2 dipangkat X kuadrat kurang 3X tambah 7 sama dengan 5 pangkat 3 lalu dipangkat X kurang 2. Kita kalikan pangkatnya menjadi 5 pangkat 2X kuadrat kurang 6X tambah 14 sama dengan 5 pangkat 3X kurang 6. Kita hilangkan bilangan pokoknya, kita tulis pangkatnya 2X kuadrat kurang 6X tambah 14 sama dengan 3X dikurang 6. Sampai di sini kita akan pindah ruaskan. Kita peroleh 2X kuadrat jadinya kurang 9X tambah 20 sama dengan 0. Kemudian kalau kita perhatikan, kita akan mencari faktornya adalah
2 dikali 20 adalah 40. Dan kita akan mencari angka yang kalau dikalikan dapat 40 dan dijumlahkan dapatnya negatif 9. Kalau kita pikir-pikir mungkin angkanya agak nggak kepikiran, maka kita akan coba mengerjakannya ini dengan rumus ABC. Jadi dalam hal ini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 9, dan C-nya 20. Jadi kalau yang tidak bisa kepikiran faktor-faktornya, bisa kita gunakan rumus ABC sehingga rumusnya X-nya menjadi min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sehingga kita peroleh 9 plus minus akar dari B kuadrat menjadi 81 kurang 4 kali 2 kali 20 per 2 kali 2. Kita peroleh 9 plus minus akar dari 81 dikurang 4 kali 2, 8 dikali 20 jadi 160 per 4. Kalau kita perhatikan bahwa nilai dari akar ini adalah negatif, tidak ada bilangan real yang memenuhi, berarti jawabannya adalah X-nya sama dengan himpunan kosong untuk X elemen real. Jadi bentuk jawaban itu dalam bentuk jawaban imajiner yang tidak akan kita dapatkan hasilnya kalau bahasan kita dalam bilangan real. Mungkin tentang bilangan imajiner dan bilangan kompleks akan dipelajari di tingkat selanjutnya. Kita lanjut di poin E. Soalnya adalah 2 pangkat X kuadrat tambah X sama dengan 4 pangkat X tambah 1. Kita perhatikan bahwa 4 ini kita ubah ya. Jadi 2 pangkat X kuadrat tambah X sama dengan 2 pangkat 2, lalu dipangkat X tambah 1. Maka 2 pangkat X kuadrat tambah X sama dengan 2 pangkat 2X tambah 2. Kita tuliskan X kuadrat tambah X sama dengan 2X tambah 2. Berarti X kuadrat kurang X kurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X kurang 2 dan X tambah 1 sama dengan 0. Kita peroleh X kurang 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. X tambah 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 1. Kita lanjut ke soal di poin F, kita tulis dulu. 4 pangkat X tambah 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat X tambah 3. Nah, dari sini kita perhatikan bilangan pokoknya, 4 ini kita tukar jadi 2 pangkat 2 dipangkat X tambah 3 sama dengan 8 ini kita tukar jadi 2 pangkat 3 pangkat X tambah 3, kemudian akar pangkat 3 ini berarti per 3. Kita kalikan menjadi 2 pangkat 2X tambah 6 sama dengan ini 3-nya habis menjadi 2 pangkat X tambah 3. Kita pindahkan kedua ruas, 2X tambah 6 sama dengan X tambah 3. Pindahkan jadinya 2X kurang X, 3 kurang 6, berarti X sama dengan negatif 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sesi berikutnya, yang pertanyaan dari G sampai J, yang terakhir ya. Untuk yang pertanyaan di G, 9 pangkat 3X tambah 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2X kurang 5. Yang 9 ini kita tukar jadi 3 pangkat 2 pangkat 3X tambah 2. Yang seper ini kita tukar jadi 3 pangkat negatif 1. Kemudian pangkat 2X kurang 5. Kita peroleh 3 pangkat 6X tambah 4 sama dengan 3 pangkat negatif 2X tambah 5. Sehingga kita tuliskan pangkatnya 6X tambah 4 sama dengan negatif 2X plus 5. Kita pindahkan, jadinya 8X sama dengan 1. X-nya sama dengan 1 per 8. Kita lanjut yang soal di poin H. Akar dari 9 pangkat 2X tambah 4 sama dengan 1/3 dipangkat negatif 3X dikurang 3. 9 itu adalah 3 pangkat 2, lalu dipangkat 2X tambah 4. Jumpa akar berarti per 2. Kemudian 1/3-nya kita tukar jadi 3 pangkat min 1, pangkat negatif 3X kurang 3. Yang di sebelah kiri, 2 dan 2 ini habis, menyisakan 3 pangkat 2X tambah 4. Yang ini kita kalikan negatif, menjadi 3 pangkat 3X tambah 3. Berarti pangkatnya 2X tambah 4 sama dengan 3X tambah 3. 2X kurang 3X sama dengan 3 dikurang 4.
Minus X sama dengan min 1, X-nya sama dengan 1. Kita lanjut di poin I. 1/4 dipangkat X kurang 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3X tambah 1. 1/4 ini adalah 2 pangkat negatif 2 dipangkat X kurang 1. 2 pangkat 3X tambah 1, akar pangkat 3 berarti pangkatnya dibagi 3. Kita kalikan menjadi 2 pangkat negatif 2X tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3X tambah 1 per 3. Kita tuliskan pangkatnya 2X tambah 2 sama dengan 3X tambah 1 per 3. 3-nya kita kali silang, minus 6X tambah 6 sama dengan 3X tambah 1, pindah luaskan. Minus 6X kurang 3X sama dengan 1 dikurang 6. Minus 9X sama dengan minus 5, sehingga X-nya sama dengan negatif dan negatif habis, jadinya adalah 5/9. Untuk yang poin J kita tulis dulu soalnya. 2 pangkat X kurang X kuadrat sama dengan 1. Kita pindahkan, kita fokuskan ke pekerjaannya. 2 pangkat X kurang X kuadrat sama dengan 1 ini berarti 2 pangkat 0. Sehingga X kurang X kuadrat sama dengan 0, kita faktorkan X-nya keluar menjadi 1 dikurang X sama dengan 0. Berarti yang X sendiri ini sama dengan 0, dan yang 1 kurang X ini sama dengan 0, berarti 1 sama dengan X. Berarti untuk yang poin J, ada 2 nilai X yang memenuhi, yaitu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi demikian pembahasan soal dari uji pemahaman yang bagian B nomor 2. Semoga bisa menjadi referensi belajar kamu untuk memahami lebih baik materi tentang bentuk-bentuk fungsi tersebut. Akhir kata, semoga video yang kita buat bermanfaat bagi kamu, dan sampai jumpa di video berikutnya.